Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 S1 Akuntansi semester 3 di sini akan menjelaskan tentang manusia dan alam semesta. Untuk yang poin pertama adalah poin tujuan. Nah, di sini untuk tujuan yang pertama yaitu hakikat keberadaan alam semesta. Yang kedua, hakikat manusia dan tujuan umat manusia hidup di dunia. Yang ketiga, hakikat kecerdasan dan kesadaran diri yang dimiliki oleh manusia. Untuk yang kedua, yaitu hakikat kebenaran. Untuk memahami mengapa berbagai disiplin ilmu dan teknologi tidak sepenuhnya memenuhi misteri keberadaan alam semesta, mari kita lihat dahulu tentang kebenaran yang dinyatakan oleh E.E. Schumacher sebagai berikut. 1. Kebenaran atau hakikat tentang eksistensi atau dunia dan alam semesta. Yang kedua, kebenaran tentang alat atau tools yang dipakai untuk memahami dunia. Yang ketiga, kebenaran cara belajar tentang dunia. Dan yang keempat adalah yang dimaksud tentang hidup di dunia. Kebenaran ilmiah berlandaskan hanya pada fakta objektif atau fakta yang dapat dibuktikan oleh panca indera, namun tidak sepenuhnya tepat dipakai untuk memahami pola kerja biologis, etika, dan kesadaran spiritual. Intinya adalah bahwa ada berbagai tingkat eksistensi alam dan kesadaran. Oleh karena itu, untuk menemukan hakikat kebenaran tidak cukup hanya dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Hakikat eksistensi. Schumacher mengingatkan para ilmuwan tentang adanya tingkatan eksistensi semesta, yaitu satu, tingkat pertama adalah benda mati, dua, tingkat kedua adalah tumbuhan, tiga, tingkat ketiga adalah golongan hewan, dan yang keempat, tingkat keempat adalah golongan manusia. Hakikat manusia. Karl Marx mengatakan bahwa hakikat manusia adalah seluruh hubungan sosial dengan menolak adanya Tuhan dan menganggap dia pribadi adalah produk dari tahapan ekonomis tertentu dari masyarakat manusia tempat ia hidup. Sedangkan McDavid dan Harari pengelompokan 4 teori psikologi dengan konsepsinya, yaitu yang pertama psikoanalisis, yaitu menganggap manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan alam. Yang kedua, behaviorisme, yakni menganggap manusia sebagai makhluk yang digerakkan semuanya oleh lingkungan. Yang ketiga, kognitif, yaitu menganggap manusia sebagai makhluk yang berpikir aktif dan mengelola stimulasi yang diterimanya. Sedangkan yang keempat, humanisme, yaitu menganggap manusia sebagai pelaku aktif dalam merumuskan strategi transaksional di lingkungannya. Intinya, manusia adalah bagian dari keberadaan alam semesta, di mana segala sesuatu yang ada di alam semesta juga ada di alam manusia. Hakikat otak dan kecerdasan. Otak merupakan organ tubuh yang paling kompleks, yang memiliki kemampuan memproduksi pikiran sadar, melakukan pilihan, menyimpan ingatan, dan lain-lain. Berkat otaknya, manusia mempunyai banyak kecerdasan. Gardner mendefinisikan kecerdasan sebagai potensi biopsikologis untuk memproses informasi, memecahkan masalah, atau menciptakan produk-produk yang bermanfaat. Zohar dan Marshall melihat fungsi otak dari 3 cara berpikir atau 3 ragam kecerdasan. Yang pertama, proses berpikir seri atau kecerdasan intelektual IQ, berguna untuk memahami dunia fisik dan membangun kekayaan materi. Yang kedua, proses berpikir asosiatif atau kecerdasan emosional EQ, berguna untuk mengenal diri dan orang lain serta untuk membangun hubungan sosial. Yang ketiga, proses berpikir menyatukan
atau kecerdasan spiritual (SQ) berguna untuk mencari makna hidup melalui hubungan dengan Tuhan dan untuk memupuk modal spiritual. Hakikat pikiran dan kesadaran. Persepsi adalah pemberian makna pada sensasi, sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Sedangkan memori adalah proses menyimpan informasi. Lapisan sadar berhubungan dengan dunia luar dalam wujud pengalaman yang didasari setiap saat. Menurut Krishna, kesadaran manusia dibagi menjadi 5 tingkat sebagai berikut. Yang pertama, lapisan kesadaran fisik, ditentukan oleh makanan. Yang kedua, lapisan kesadaran psikis, didasarkan atas energi dan udara yang disalurkan melalui pernapasan. Yang ketiga, lapisan kesadaran pikiran, merupakan kesadaran pikiran rasional dan emosional. Bila pikiran kacau atau dalam keadaan marah, maka nafas lebih cepat ngos-ngosan. Sebaliknya, bila pikiran tenang, nafas juga tenang. Yang keempat, lapisan intelijensia, bukan intelek, menyangkut kesadaran hati nurani atau budi pekerti. Yang kelima, lapisan kesadaran murni, merupakan tingkat kesadaran tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia. Pada tahap ini, manusia telah melampaui dualisme kehidupan di dunia. Untuk poin selanjutnya adalah tujuan dan makna hidup. Setiap orang pasti sependapat bahwa tujuan hidup manusia adalah memperoleh kebahagiaan. Bahkan, Jalaluddin Rahmat mengatakan bahwa secara agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan, orang harus memilih hidup bahagia. Namun, pemahaman tentang hidup ini sangat bergantung pada evolusi kesadaran seseorang. Menurut Sutrisna, yang membedakan 3 tingkat kesadaran manusia, yaitu 1. Kesadaran hewan, yang kedua kesadaran manusia, dan yang ketiga kesadaran Tuhan. Dari perbedaan 3 poin di atas dapat dibedakan, yakni kesadaran hewani, yaitu meliputi kenikmatan duniawi saja seperti kekayaan, kekuasaan atau jabatan dan kenikmatan fisik sebagai tujuan hidup. Sedangkan kesadaran manusia yakni keseimbangan antara kenikmatan duniawi dan rohani. Sedangkan untuk kesadaran Tuhan yaitu hanya kenikmatan rohani saja. Contohnya, kekayaan hanya alat untuk menyempurnakan tingkat kesadaran rohani saja. Alam semesta sebagai satu kesatuan sistem. Alam semesta beserta seluruh isinya merupakan satu kesatuan sistem. Inti dari pemahaman konsep sistem adalah bahwa setiap elemen saling bekerja sama, mendukung, memerlukan, dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya dalam rangka mencapai tujuan sistem secara keseluruhan. Manusia dan alam merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan. Perilaku manusia akan sangat menentukan nasib keberadaan bumi, alam semesta beserta seluruh isinya. Spiritualitas dan etika. Banyak para pakar etika yang masih membedakan antara etika dan spiritualitas, padahal penyebab hukuman yang sangat erat dan tidak dapat dipilah. Namun, perlu diingat bahwa dalam perjalanan kesadaran spiritual, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah seorang harus berperilaku hidup yang etis dan hidup sesuai dengan moral dan norma yang berlaku. Pertama, perilaku etis akan memperhatikan kesadaran spiritualitas seseorang, dan selanjutnya kesadaran spiritual akan menentukan tingkat kesadaran seseorang. Selanjutnya, kasus. Di sini yang kami bahas itu adalah kasus mengenai eksplorasi minyak dan gas di Jawa. Demi mengejar pendapatan negara, kegiatan eksplorasi migas terus dipacu termasuk di Jawa. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 20 Mei 1971, sumur pengeboran minyak Pertamina di Kedokan, Bunder Unit 3, Cirebon, meledak dan menyemburkan minyak bercampur lumpur. Yang kedua, pada tanggal 1 September 1984, eksplorasi sumur Pertamina di Pasir Jadi, Sumbang, terbakar akibat kebocoran gas. Dan yang terakhir, ketiga,
pada tanggal 26 Mei 2006, eksplorasi sumur PT Lapindo Brantas di Desa Ronokenongo, Kecamatan Porong mengalami kebocoran, sehingga gas dan lumpur panas keluar dari sumur tersebut sampai sekarang ini. Nah, jadi dari kasus tersebut kita bisa simpulkan bahwa dengan adanya etika, dengan adanya norma, kita harus melakukan apa yang sesuai dengan etika dan norma tersebut, supaya dengan tujuan agar tidak terjadi kasus-kasus yang akan mendatang untuk selanjutnya. Jadi secara tidak langsung, supaya negara kita bebas dari kasus-kasus serta orang yang tidak beretika. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Mungkin bisa ditambahkan untuk teman-teman dan bisa semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa terus belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.